Setelah menyelesaikan tugas dengan cukup baik bersama timnas Indonesia, para pemain akhirnya kembali ke klub masing-masing. Namun, para pemain yang bermain untuk klubnya masing-masing itu malah tak mampu tampil maksimal. Tercatat, hanya Hernando Ari dan Ramadan Sananta saja yang berhasil mendulang 3 poin untuk timnya. Sisanya, gagal tampil maksimal dan tak mampu memberi klubnya kemenangan. Bahkan ada yang sampai dibantai tanpa ampun. Lantas, bagaimana performa para pemain timnas setelah kembali ke klubnya masing-masing? Sebelum lanjut, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan di setiap konten terbaru Bianconnesia. Setelah selesai menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Asnawi Mangkualam kembali ke Thailand dengan beban yang sangat berat. Pemain yang kini bermain di Port FC tersebut harus menjamu peringkat 1 Thai League 1 Buriram United. Sementara, Port FC memulai pertandingan sebagai posisi kedua. Udah kebayangkan seperti apa tensi laga tersebut? Meski tak diturunkan pada 2 laganya bersama timnas, Rangsan Viwachaichok sebagai pelatih Port FC memberi Asnawi kepercayaan untuk turun dari detik pertama. Bahkan mantan pemain PSM Makassar ini dipercayakan oleh mantan pemain timnas Thailand tersebut mengawal lini tengah. Hasilnya tak buruk-buruk amat. Asnawi mampu membantu Port FC menguasai pertandingan dan berhasil mencatatkan 79% umpan akurat. Sayangnya, keunggulan dominasi ini tak mampu dimanfaatkan menjadi sebuah gol. Akhirnya, laga yang digelar 2 hari pasca Indonesia melawan Australia tersebut berakhir imbang tanpa gol. Apabila Shane Patinama dimainkan oleh Mirsad Selimbegovic sejak awal, mungkin KAS Eupen tak akan kalah 1-3 di kandang atas Zulte Waregem. Pada laga yang digelar pada 14 September 2024 tersebut, Shane hanya bermain sebanyak 12 menit saja. Namun dari 12 menit tersebut, Shane mampu mencetak 100% akurasi umpan, yakni 12 umpan sempurna. Shane sendiri memang masih sering tampil dari bangku cadangan. Dari total 4 laga yang sudah KAS Eupen jalani, Shane sudah tampil 2 kali dari sisi lapangan. Tapi yang perlu diingat, rataan umpan sukses Shane masih sangat tinggi, yakni 91%. Tak cuma Asnawi yang balik ke klub bertemu tim berat, ternyata Calvin Verdonk pun mengalami nasib yang serupa. Calvin harus bertandang bersama NEC Nijmegen ke kandang juara bertahan PSV Eindhoven. Hasilnya, laga yang digelar 14 September tersebut berakhir 2-0 untuk PSV. Calvin yang bermain penuh sebenarnya menunjukkan permainan khasnya, yakni determinasi yang tinggi. Ia berhasil melakukan 5 kali sapuan dan 2 blok. Tak hanya itu, ia juga berhasil memenangi seluruh duel perebutan bola di laga ini. Sayangnya, yang ia lawan adalah PSV, klub yang mencetak 18 gol dalam 4 laga terakhirnya di Eredivisie. Ditambah dengan 1 kartu merah, kalah 2 gol tanpa balas di Stadion Philips rasanya tak buruk-buruk amat. Setelah sudah mendapat klub baru, Tom Hay tak banyak basa-basi. Ia langsung diberi debut pada laga tandang Almere City melawan Heracles Almelo. Masuknya Haye pada menit ke-64 sedikit membantu Almere tak kebobolan dari serangan bertubi-tubi Heracles. Laga sengit papan bawah Eredivisie ini pada akhirnya berakhir imbang tanpa gol. Tim tuan rumah mengunci Almere dengan penguasaan bola yang hampir mencapai 60%. Bahkan setelah Haye masuk pun, gelandang andalan timnas Indonesia ini tak mampu berbuat banyak untuk membantu mengalirkan bola bagi Almere. Ia malah lebih banyak bekerja membantu pertahanan. Setidaknya, 6 kali aksinya di lini belakang berhasil membuat pemain lawan tak mampu mengonversi peluang. Sementara itu dari Italia, Jai Ijes yang sebelumnya tampil dikdaya melawan Arab Saudi dan Australia harus menundukkan muka di stadion legendaris San Siro. Kapten timnas Indonesia yang sedang membela Venezia tersebut harus kalah 4-0 atas AC Milan. Duh, ngeri juga skornya. Bang Jai yang kali ini dimainkan sejak menit awal harus langsung dihantam kenyataan lewat gol cepat Theo Hernandez di menit kedua. Tak lama berselang AC Milan berhasil menggandakan kedudukannya lewat sundulan Yusuf Fofana. Sementara 2 gol sisanya, AC Milan cetak lewat titik putih. Catatan apik 88% umpan sukses Bang Jai di laga ini ternyata tak bisa banyak membantu bangun serangan Venezia.
Lini tengah Venezia tak mampu mengembangkan permainannya dan mendobrak skema Paulo Fonseca. Alhasil, Venezia tak mampu memberi perlawanan dan skor 4-0 di babak pertama tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.